guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, kembali lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku mau ceritain awal mula aku nge-YouTube dan berapa gaji YouTuber pemula. Nah, sampai sekarang aku udah dapat surat dari Google AdSense. Jadi aku bakalan ceritain semuanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastiin kalian klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari aku. Oke guys, kita langsung aja ya ke ceritanya. Oke, yang pertama, jadi gini, aku tuh sebenarnya nggak ada niatan buat konten, nggak ada niatan sama sekali buat kayak sekarang jadi ngelanjutin YouTube, nggak ada niatan. Aku tuh waktu gabung YouTube tuh dari bulan Desember 2017 aku gabung YouTube. Nah, tapi di situ aku belum bikin video apapun. Nah, aku bikin tuh waktu tanggal 7 Februari 2019. Berarti 1 tahunan yang lalu dong. Dan aku udah 1 tahun nge-YouTube. Alhamdulillah. Udah 1 tahunan yang lalu aku mulai nge-YouTube tuh kan. Di situ aku video pertama aku tuh aku upload puisi kayak gini. Puisi itu tuh gaje banget ya menurut aku. Mungkin dulu mah nggak gaje. Puisi itu waktu 7 Februari itu video pertama yang pernah aku bikin. Itu sih video gaje ya, cuma aku lagi puisi doang karena aku dulu tuh suka puisi waktu pas sekolah. Nah, terus kesini-sini aku masukin kayak story WhatsApp gitu aja, story WhatsApp yang bikin story WhatsApp yang bucin-bucin gitu loh. Tapi di situ subscribernya baru dikit banget, yang nonton juga cuma 200, 250 gitu, segitu. Nah, terus berhubungan aku kan suka banget edit foto, jadi aku tuh bikin tutorial edit foto di Lightroom. Nah, alhamdulillah di situ naik sedikit demi sedikit. Terus aku tutorial makeup juga guys. Di situ waktu pas pertama konten tuh aku masih pakai HP Android, HP Xiaomi aku, Xiaomi S2, dan pencerahannya itu kalian tahu gak sih, cuma pakai lampu kamar tapi dibikin kayak di gitu, karena di situ aku lagi gimana ya, nggak kepikiran konten kali ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah pakai kamera, ada ring light juga, alhamdulillah kan. Nah, jadi dulu tuh aku belum beli kamera guys, jadi aku kontennya cuma pakai HP, bikin tutorial makeupnya, jadi kayak hasilnya gak maksimal kan. Nah, terus oke, jadi nanti aku bakalan kasih tahu berapa gaji YouTuber pemula ini. Aku bakalan kasih tahu gaji YouTuber pemula, gaji YouTube aku, gaji pertama aku di YouTube ini berapa. Jadi buat kalian yang lagi nonton ini jangan di skip, takutnya nanti kelewat. Jadi aku bakalan jelasin berapa gaji aku yang pertama kalinya gitu. Nah, lanjut lagi ya ke cerita aku nge-YouTube. Di situ aku ngedit video, aku video mulu sih, heran. Ngedit foto masih pakai HP lah, masih pakai HP. Kesini alhamdulillah subscribe aku naik, dan ada satu video aku yang apa ya? Satu video aku yang tutorial edit foto itu banyak yang nonton, alhamdulillah. Dan dari situ subscriber aku nambah terus. Nah, terakhir aku bikin tutorial edit foto itu waktu pas aku udah beli kamera baru. Alhamdulillah aku udah beli kamera, dan di situ aku niatin buat konten. Waktu dulu tuh aku konten tuh nggak tahu kalau itu tuh musik copyright, kan aku nggak tahu kan. Aku dikasih tahu temanku, musik kamu yang dilarang di YouTube apaan, kata aku nggak paham, kata aku gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah paham apa itu copyright. Nah, terus aku pas beli kamera itu waktu pas Pekan Raya Pekan Raya Bekasi di Stadion Wibawa Mukti. Jadi di situ aku beli kamera sekitar 2 harian, baru waktu itu aku langsung ke Pekan Raya. Niatnya aku nggak bikin konten, cuma pengen foto-foto aja gitu. Dari 20 September 2019. Nah, di situ
teman-teman aku pada request, mending lu bikin konten prank aja gitu-gitu, prank gombalin cowok kayak atau apa. Nah akhirnya ide aku muncul buat gombalin cowok. Di situ tuh pertama kalinya aku terjun masang ini apa, terjun di dunia perprankan ya. Pertama dan itu tuh orangnya nggak dikenal semua guys. Aku malu banget sebenarnya, tapi alhamdulillah itu berjalan sukses. Dan videonya juga bayangin cuma 3 menit, 3 menitan lah videonya, cuma segitu, bayangin aja, pendek kan. Tapi itu banyak yang nonton guys, sampai 23.000 yang nonton. Dan itu naik sih, subscriber aku dikit-dikit naik, alhamdulillah. Dan makin kesini ada yang ngajakin aku collab juga, kayak adu gombal gitu sama temen aku. Terus pas 1.000 subscriber itu aku open Q&A. Dan aku tuh 1.000 subscriber waktu tanggal 10 Oktober 2019. Dan itu tuh suatu pencapaian paling berharga buat aku. 1.000 subscriber itu tuh bener-bener susah buat dapetinnya. Aku open Q&A itu tuh masih sekarang mah kayaknya gampang ya dapetin 1.000. Kalau dulu mah susah banget guys, aku sampai seneng banget. Dari konten gombalan itu tuh aku langsung open Q&A. Terus aku ngeprank temen aku, prank muntah darah, karena aku belum tahu ngeprank kan. Jadi pranknya tuh agak kaku gitu, agak gak jelas gitu, gimana sih, namanya juga pemula ya kan. Nah terus kesini-sini ada yang endorse aku, endorse review gitu-gitu. Nah kesini-sini aku prank, terus outfit, haul, harus Shopee, karena aku suka OTD-an. Buat kalian yang cari inspirasi OTD, kalian bisa cek Instagram aku di sini. Di situ aku selalu post OTD aku supaya bisa menginspirasi kalian gitu. Nah kesini alhamdulillah banget nih, naik, konten aku naik. Awalnya aku nggak niat nge-YouTube, jadi niat nge-YouTube karena di situ, di satu sisi itu ada yang support aku, ada yang ngebully aku, ada banyak. Tapi yang ngebuat aku down itu yang netizen aku. Tapi di satu sisi juga aku nggak boleh down dong. Kalau misalnya aku down, netizen aku seneng gitu. Jadi aku langsung bangkit semangat, walaupun di situ aku sendirian berjuang, nggak ada yang bantuin. Aku reaction TikTok gitu-gitu, aku collab sana sini gitu kan. Nah terus banyak sih yang ngebully konten gombalan aku itu, banyak banget, gak ngerti lagi. Tapi aku anggap aja lah itu sebagai dukungan buat aku biar aku maju. Dan aku tuh gak gimana ya, bukan menghiraukan. Jadi sebenarnya aku tuh sedih sih suka dibully tentang konten aku. Kalian tuh nggak tahu seberapa susahnya tuh bikin konten. Kalau misalnya mau ngebully konten kreator itu mendingan dipikir 2 kali, karena bikin YouTube itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Karena menghibur orang itu susah gitu. Kalau misalkan kalian benci sama saya, ya udah nggak usah nonton konten saya gitu. Kan bisa di scroll, di blokir juga bisa kali ya. Jadi nggak usah dibully juga begitu gitu. Emangnya kalian bisa kayak gini? Kalau bisa ya udah. Coba deh bayangin misalnya kalian ada di posisi konten kreator dan terus videonya itu dibully, walaupun itu nggak ada kesan bulian gitu. Itu dibully, dikata-katain apa sih gitu, alay banget gitu kan. Kita sebagai content creator tuh sedih dibilang kayak gitu. Bikin video tuh capek, penuh perjuangan guys gitu. Apalagi kalau ngeprank, itu susah. Nah terus aku mencoba prank call temen aku yang aku pura-pura hamil. Disitu juga banyak yang nonton. Terus aku bikin gombalan lagi tuh. Alhamdulillah itu yang gombalan banyak sih yang nonton, sampai 100 yang nonton, 100 ribu yang nonton. Nah kesini terus naik. Aku kan lockdown tuh waktu itu, corona ya. Nah di situ aku kebingungan konten dong, orang aku kontennya tentang ngegombalin cowok kok gitu kan. Terus aku kepikiran, apa aku prank tag aja ya? Bingung juga sih kalau di rumah bikin kontennya apa. Terus
aku mencoba dong prank tag, walaupun itu kan udah jadul banget guys, zaman aku sekolah prank tag itu. Tapi ya udahlah, aku daripada nggak ada konten iseng-iseng. Nah, aku prank tag mantan aku waktu 5 April 2020. Masih baru-baru. Kalian bisa nonton aja di bawah ya. Nah, itu yang nonton video aku tuh sekitar 295.000 kali ditonton. Iya bener ya, kayak gitu. Itu banyak banget guys, sumpah. Dari situ aku naik, terus banyak yang request lagi, Kak bikin prank tag lagi, dan pada akhirnya aku mendalami konten prank tag itu. Bukan mendalami sih, orang lagi covid juga kan, jadi ya udahlah aku mengisi waktu luang aku dengan prank tag karena aku cuma kepikiran itu. Nah, di situ aku prank tag banyak, ada prank nyatain perasaan ke temen, prank mantan lagi, prank gitulah, gitu banyak tuh prank tag ya. Kalian cek aja di ini aku, di YouTube aku, itu banyak banget sumpah. Yang nontonnya juga alhamdulillah lumayan, ada 45.000, 7,5.000, banyak yang nonton 17.000. Alhamdulillah dari situ, dari prank tag itu YouTube aku naik. Alhamdulillah banget guys, buat kalian makasih banget nih yang dukung aku, alhamdulillahnya ya. Jadi sekarang tuh prank aku tuh udah prank. Terus aku banyak yang request juga ke aku, katanya bikin gombalan lagi. Mungkin kangen kali ya aku mau gombalin cowok dan aku mau gombalin lagi. Itu yang nonton 6,6.000. Jadi yang paling banyak ditonton itu yang prank tag. Aku gak bakalan nyangka kalau prank tag itu bakalan bangkit lagi gitu. Kan namanya juga itu kan konten udah lama banget, udah basi lah menurut gue sih pribadi, itu udah basi. Tapi alhamdulillah gara-gara covid ini aku jadi naik gitu. Jadi sekarang tuh aku ada 40.000 subscriber gitu ya. Nah, aku klaim Google AdSense itu dari tanggal 20 April. Nah, diklaim, aku baru bisa klaim PIN tuh waktu tanggal 18 lah ya. Terus ini si PIN ini dikirim 20 April. Dan si PIN ini tuh nyampe waktu pas 6 Mei 2020. Lama banget, sumpah ini tuh berharga banget buat konten kreator. Kalau nggak ada ini, duitnya nggak bakalan bisa cair gitu kan. Sekarang aku bakalan ngebahas gaji YouTube aku guys, jangan di skip ya. Oke, jadi ini tuh namanya, aku tuh sempet kayak sedih, gimana sih ini kok nggak datang. Aku udah ke kantor pos MM 2100, itu katanya ini aku bukan di sini, tapi adanya di Kedung Waringin sono, daerah sono Kerawang. Kira aku tuh nggak bakal dianterin, tapi alhamdulillah nyampe waktu pas 6 Mei. Nah, ini tuh seneng banget. Di dalam ini tuh ada isi kode verifikasi kayak angka gitu buat verifikasi alamat. Nah, langsung aku masukin tuh kan untuk tanggal 6 Mei itu juga. Langsung aku masukin, langsung udah tuh verifikasi. Terus aku ATM aku tuh kadaluarsa gitu, jadi aku nggak bisa verifikasi pembayaran. Nah, selang 2 hari itu aku langsung bikin ATM guys, bikin ATM baru. Dan verifikasi alhamdulillah udah udah kedaftar ATM aku. Nah, udah kedaftar itu aku nunggu lagi guys kalau ada kode lagi dari bank. Nunggu sekitar 2 harian dan alhamdulillah kodenya udah datang, langsung aku masukin lagi dan ATM aku terverifikasi dan pembayaran langsung diproses. Pembayaran itu cepet banget sih, aku verifikasi itu dari pas udah itu masuk pagi terus sore uang aku udah cair. Pas aku iseng-iseng dong, aku cek rekening dan udah masuk tuh waktu pas tanggal berapa ya, waktu pas cairin duit dari si Google AdSense ini cepet. Tapi yang nunggu lama tuh ini sih surat Google-nya, ini tuh lama guys nunggunya, penuh perjuangan. Jadi gaji aku cair waktu pas 3 Juni 2020. Gaji aku cair alhamdulillah. Gaji aku sekitaran 2.500.000. Di situ aku gaji pertama aku dapat 2.500.000. Gila sih, itu menurut aku gede gitu karena aku YouTuber pemula. Karena segitu tuh gede gitu guys. Jadi buat kalian nih konten kreator, terus semangat, jangan patah semangat walaupun banyak yang hujat. Konten-konten kalian mungkin mereka sirik karena mereka tuh nggak bisa kayak
kalian gitu. Kalian harus semangat, buktiin ke mereka kalau kalian tuh bisa. Kalian jangan down, karena kalau kalian down itu netizen malahan makin senang. Jadi kalian terus bangkit guys, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Aku juga dulu anggapnya gitu sih, kayaknya aku nggak mungkin deh banyak subscribernya kayak orang. Tapi alhamdulillah guys, kehendak Allah itu berbeda, karena rajin-rajin aja berdoa supaya YouTube kalian tuh maju. Alhamdulillah aku bisa banggain mamaku. Mamaku sedikit bangga sih sama aku. Pertamanya aku diomelin terus guys, kalau aku tuh bikin konten tuh gak pernah bilang aku. Jadi aku ngumpet-ngumpet tuh di YouTube. Aku gaji pertama, aku langsung beliin hadiah buat mamaku. Nanti aku insya Allah kalau misalnya mama nggak sibuk dan mama nggak lagi banyak pikiran, aku juga bakalan tanya-tanya ke mama itu guys. Oke, buat konten creator semangat. Oke ya guys, ceritanya segitu aja kali ya. Aku dapetin ini. Semoga tahun ini aku capai 100 subscriber. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah support aku sampai sejauh ini, yang dukung aku, yang ngebully aku nggak apa-apa. Aku mah nggak apa-apa, banyak yang hujat juga ya. Aku mau minum dulu guys, aus. Jadikan hujatan itu sebagai motivasi kalian buat maju. Oke, buat konten kreator pemula semangat. Oke guys, see you di next video dan bye bye.